Triana, serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 6 Kota Jambi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam rangka pengimbasan modul dari Bu Nova Triana, yaitu modul 1.4 budaya positif dalam program beliau Guru Penggerak. Baiklah, pertama-tama marilah kita dengarkan sebelum kita mendengarkan narasumber kita untuk memberikan atau memaparkan materi yang ingin beliau paparkan kepada kita. Mari hendaklah kita mendengarkan dahulu kata sambutan dari Wakil Kurikulum SMA Negeri 6 Kota Jambi yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Suwartini. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih Bu Umay. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, Ibu. Kedengaran, Bu. Oh, kedengaran. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita dapat bertemu di arena ini, walaupun bertemunya secara tidak langsung ya, kita melalui media seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dalam rangka pada hari ini kita ketemu mengikuti kegiatan dari Ibu Nova Triana yang sebagai calon guru penggerak, di mana hal ini untuk merealisasikan program, salah satu program dari calon guru penggerak, itu antara lain programnya yaitu aksi nyata budaya positif ya, untuk sebagai calon penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengikutinya dengan baik dan nanti mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang positif atau dapat kita mendapatkan ilmu juga dari Ibu Nova Triana sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan hal positif ini dapat bermanfaat selama kita akan menjadi guru. Mudah-mudahan yang lain nanti juga bisa seperti ini, menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti dapat lulus menjadi guru penggerak dan dapat dilaksanakan di sekolah, diterapkan di sekolah, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kualitas guru di sekolah kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah masuk Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suwartini selaku Wakil Kurikulum di SMA Negeri 6 Kota Jambi. Baiklah Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, langsung saja mari kita dengarkan paparan dari Ibu Nova Triana tentang aksi nyata budaya positif guru penggerak modul 1.4. Kepada Ibu Nova Triana kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Siti Humairah. Izin ya Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk saya dalam melakukan pengimbasan aksi nyata budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya. Bagaimana, terlihat jelas Bapak Ibu? Terlihat Jelas. Terlihat jelas ya? Ya, suara saya terdengar? Dengar. Ya. Sebelum saya memulainya, saya ingin berpantun dahulu. Ini saya bacakan pantunnya. Berlibur ke rumah paman, di rumah paman beternak sapi, puji syukur kita ucapkan dapat berjumpa di kesempatan ini. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum.
Ibu Suwartini, Bapak Ibu semua yang saya banggakan dan sangat saya sayangi di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kehadiran Bapak Ibu di sini dalam mendukung kegiatan saya ini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak membuang waktu, saya akan memulainya dengan memberikan satu kegiatan yaitu saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk menggenggam tangan Bapak Ibu seperti yang ada di gambar. Seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa tunjukkan melalui kameranya. Ya, sekuat mungkin ya, sekuat mungkin, sekencang mungkin sehingga orang lain itu tidak bisa membukanya, seolah-olah tidak bisa membukanya sekencang itu. Nah, karena kita sekarang di dalam jaringan, berarti kita tidak bertatap muka. Bapak Ibu silakan berimajinasi seolah-olah di depan Bapak Ibu ada seorang teman ataupun saudara yang berusaha dengan kuat untuk membujuk Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak, genggaman tangan Bapak Ibu tersebut. Nah, waktunya adalah sekitar 30 detik. Berbagai macam upaya yang dia lakukan, bisa saja dengan menggelitik Bapak Ibu, bisa saja dengan merayu, membujuk, bahkan juga bisa dengan cara marah, ya, memarahi Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, dalam 30 detik saya hitung dari sekarang. Oke, ya stop. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu akan membuka atau menutup? Ya seperti di gambar, membuka atau menutupnya, masih menutup. Ya. Ya, kira-kira jawabannya tentu Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Di situ Bapak Ibu pasti kalau Bapak Ibu membuka, Bapak Ibu akan memiliki alasannya dan menutup juga memiliki alasannya. Jadi intinya di sini adalah kegiatan membuka, menggenggam tangan tadi itu sesungguhnya kita ingin mengetahui siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita tadi. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Siapa kira-kira yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita tadi? Pikiran kita, Mem Nova. Pikiran kita, ya bagus sekali Bu Ani. Ya, intinya berarti diri kita sendiri, ya Bapak Ibu, itu diri kita sendiri. Jadi yang memegang kendali atau kontrol itu ada berasal pada diri kita sendiri. Nah, di awal ini saya ingin mengatakan bahwasanya kadang-kadang kita merasa bahwasanya kitalah yang benar, kitalah yang hebat, tetapi kadang-kadang kita tidak membuka hati kita karena adanya perubahan-perubahan di sekitar kita. Mungkin kita butuh yang namanya ilmu baru, tapi kita menganggap kita sudah yang terhebat, misalnya sudah menguasai semua. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sendiri yang mengubah diri kita. Kalau kita ingin mengubah, mau mengubah diri kita, maka kita harus berani untuk membuka hati kita, seperti itu. Ya. Jadi ini mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan, ini ada hal-hal yang bisa diambil oleh Bapak Ibu nantinya, yang bisa mengubah menjadi arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, di sini ada seorang psikiater ya dan pendidik, itu dari Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang menjadi choice theory. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi untuk guru mengontrol murid, ya pada dasarnya kita tuh tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu tuh
sesuai dengan keinginan kita kalau dia sudah memilih apa yang dipilihkan. Tetapi kita melihat bahwasanya siswa itu mengikuti apa yang kita katakan. Artinya siswa tersebut mengizinkan kita untuk berada di bawah kontrol kita. Nah, situasi ini merupakan situasi di mana saat itu adalah kontrol guru yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh muridnya, ya. Nah, itu. Kemudian berarti tujuannya di sini kita melakukan kontrol murid itu maknanya adalah berdasarkan atas tujuannya. Meskipun apa yang kita lakukan ini bisa saja tidak disukai oleh siswa kita. Selanjutnya dengan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, penguatan positif ini yaitu berupa bujukan. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kontrol, ya. Nah, artinya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dan juga merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau sifatnya bujukan itu jangka waktunya tertentu dan kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Seperti tadi waktu kita melakukan pembukaan kepalan tangan tadi Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi ketika kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, itu hanya untuk menuju pada identitas gagal, ya. Mereka itu belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog sendiri, ya, terhadap diri mereka yang arahnya ke arah negatif. Nah, ini kadang-kadang kita juga sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali kita guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, jadi nanti akan kita lihat pada bagaimana fungsi kontrol daripada gurunya. Nanti ini ada kaitannya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang yang dewasa ini percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka itu untuk berbuat terhadap hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya, ya. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan itu tentu akan terbentuk. Oke, selanjutnya di sini tadi sudah saya katakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini disampaikan oleh Stephen Recover, ya, seorang ahli di dalam pendidikan. Oke, jadi di sini bagaimana kita merespon itu, ada baiknya kita hubungkan ke teori kontrolnya. Jadi kita hubungkan misalnya dalam stimulus atau respon, rangsangan dan tanggapan yang kita dapatkan itu mengatakan bahwasanya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Tetapi kalau dengan teori kontrol itu justru akan berseberangan, ya. Jadi dia akan mengatakan realitas atau kebutuhan kita itu akan sama. Nah, kemudian ada juga semua orang akan melihat yang sama, sedangkan sebaliknya di teori kontrol justru setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini yang terutama pada budaya positif ini berarti kita akan menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan positif yang positif, maka dibutuhkan strategi, yaitu salah satunya adalah disiplin positif. Di mana disiplin positif ini tentunya di dalamnya ada kaitannya dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu sendiri merupakan suatu pendekatan untuk mendidik anak, untuk melakukan kontrol diri, dan pembentukan kepercayaan diri
untuk mencapai tujuan yang mulia. Itulah disiplin positif. Jadi ini merupakan pendekatan bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita mengontrol diri, ya, dan bagaimana kita membentuk kepercayaan diri kita untuk mencapai tujuan mulia. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat seseorang itu bisa menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain juga, disiplin diri juga akan mempelajari bagaimana cara kita menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, disiplin positif ini tentunya dimiliki atau terdiri atas nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang kita miliki. Ada beberapa macam nilai kebaikan atau kebajikan ya yang secara universal. Nah, nilai kebajikan ini merupakan prinsip-prinsip mulia yang diterapkan atau ini merupakan tujuan mulia daripada kontrol diri pada pembentukan disiplin positif itu sendiri. Jadi itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini diyakini oleh seseorang, ya, dia akan membangun motivasi intrinsik, ya, bisa membangun motivasi intrinsik sehingga dia akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Universal diantaranya itu kita bisa lihat pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini merupakan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sangat umum sekali dan dia bisa memayungi nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nah, contoh nilai kebajikan atau nilai kebaikan lainnya adalah misalnya menghargai, rasa hormat, kemudian kebersihan, kemudian tanggung jawab, kerjasama, peduli, jujur, percaya diri, kebahagiaan, keberanian, bijaksana, dan lain-lain. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita munculkan dalam diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin yang positif ini kepada murid kita? Ada yang bisa menjawabnya, Bapak Ibu guru? Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin yang positif ini kepada murid kita? Ya, Ibu Christine, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Nova. Mungkin di sini pertanyaan recordingnya stop nih kayaknya. Bu Novanya kelempar. Oke, sudah direkod ulang ya. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Nova tadi. Bagaimana cara kita menerapkan atau menanamkan disiplin kepada murid? Mungkin di sini menurut saya kita harus menjadikan disiplin itu sebagai pembiasaan. Jadi kalau sudah dibiasakan kepada murid, itu kita tidak lagi harus
peserta didik itu tidak merasa lagi bahwa disiplin itu membuat mereka merasa tertekan. Jadi kita membuat peserta didik kita itu menanamkan bahwa disiplin menjadi sebuah pembiasaan. Dan seperti sekarang kita harus membiasakan bahwa peserta didik kita tidak boleh datang telat ke sekolah, tidak boleh datang terlambat dan harus mengikuti pembelajaran. Nah, di sini menurut saya Ibu Nova, dengan adanya peserta didik itu pun datang terlambat ke sekolah atau mereka itu kan karena mereka sudah terbiasa, gitu kan? Nah, disitulah cara kita menanamkan disiplin kepada peserta didik kita itu adalah menjadikan disiplin itu sebuah pembiasaan, sehingga peserta didik kita itu tidak merasa berat dan atau mereka merasakan bahwa dengan kita mereka menjadi merasa terpaksa karena dituntut oleh gurunya untuk menjadi disiplin. Begitu mungkin Ibu Nova atau rekan-rekan yang lain mungkin yang ingin menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Christine. Saya kembali share screen ya. Memang kalau untuk membuat siswa kita itu menanamkan disiplin siswa itu kita lakukan dengan pembiasaan. Nah, untuk mendapatkan pembiasaan ini apa yang sebenarnya kita lakukan? Nah, sekarang saya akan perlihatkan sebenarnya kita harus memunculkan ke siswanya itu dengan motivasi ya. Kita berikan motivasi dulu. Namun motivasinya tuh bagaimana? Motivasi apa? Ya, apakah dia internal atau eksternal? Nah, dalam bukunya Diana Goosen, Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga macam ini, ya, ketiga perilaku ini menunjukkan jenis motivasinya. Jadi nomor 1 dan 2 itu termasuk motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal berarti dia memang bagus kita melakukan disiplin itu atau anak-anak melakukan disiplin, ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka akan berdisiplin, misalnya mereka akan pergi atau datang ke sekolah itu tepat waktu, tapi tujuan mereka adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari sekolah, misalnya dari guru-guru piket. Kalau misalnya mereka datang terlambat, mereka akan kena hukuman. Itu hanya untuk menghindari saja. Nah, seperti ini yang muncul justru motivasi eksternalnya. Atau sebaliknya, ketika kita di kelas kita memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa kita dengan misalnya memberikan dia sebuah permen saja. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam teori ini, school discipline ini sebenarnya itu menjadi motivasi eksternal. Jangka waktunya pendek. Mereka hanya akan menuruti kita, akan mengikuti pembelajaran kita kalau mereka diberi hadiah, diberi imbalan. Nah, di dalam program guru penggerak ini yang diminta kepada kita adalah bagaimana kita menimbulkan motivasi internal pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi nilai disiplin itu mereka dapatkan, oh aku mau disiplin, ini karena apa? Karena aku ingin memiliki rasa tanggung jawab misalnya, ya. Dia ingin mencapai nilai kemandirian ataupun misalnya memiliki akhlak yang mulia. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri, itulah yang diinginkan. Selanjutnya, jadi intinya tadi dikatakan bahwasanya tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik ya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi intrinsik ini nanti dia akan berdampak dalam jangka yang panjang. Dia tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi memang benar-benar dia melakukannya itu
dari dalam dirinya sendiri. Kemudian murid itu tentu akan tetap berperilaku baik, ya, artinya secara berkelanjutan. Jadi dia tidak ada hilang timbul gitu. Kadang dia disiplin, kadang dia tidak disiplin. Oke. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya hukuman, konsekuensi dan restitusi di sini. Jadi hukuman itu kita anggap sebagai identitas gagal, ya, identitas gagal. Sedangkan disiplin yang sifatnya arahnya ke konsekuensi dan restitusi ini dikatakan sebagai identitas yang sukses. Jadi kalau hukuman itu dia memungkinkan adanya sesuatu yang menyakitkan, ya. Tapi konsekuensi itu disiplin yang menunjukkan misalnya sesuatu itu harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Jadi dia sendiri yang menemukannya, pilihan tersebut, ya. Kemudian kalau hukuman itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, ya. Kemudian akan menimbulkan korban, ya, untuk mendapatkan keadilan. Jadi siswa di sini biasanya akan merasa tersakiti. Contoh misalnya kalau kita mungkin di sini saja, ya, kita langsung saja pada contohnya. Misalnya kalau datang terlambat. Datang terlambat, kalau siswa itu diberi hukuman, misalnya mereka harus push up, apa yang terjadi? Yang terjadi justru mereka akan merasa sakit hati, bahkan mungkin ngedumel, bahkan mungkin mengumpat kita, memaki kita. Itulah, jadi makanya apa yang kita tanamkan kepada siswa itu merupakan menjadi sesuatu yang gagal. Ya, kita tidak menimbulkan keyakinan kepada dia bahwasanya datang terlambat itu merupakan sesuatu yang hal yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab. Itu tidak timbul pada diri dia. Dia justru malah marah yang ditimbulkannya. Kemudian kalau konsekuensinya, misalnya tadi, contoh misalnya kita memberikan PR, kemudian anak itu tidak mengerjakan. Nah, sebagai konsekuensinya, kalau konsekuensinya sebenarnya kita sudah melakukan kesepakatan ya Bapak Ibu di awal. Jadi kalau kita sudah melakukan kesepakatan, misalnya kalau tidak mengerjakan PR, maka siswa disuruh mengerjakan di sekolah. Ya, itu berarti sudah konsekuensinya. Jadi ada sesuatu yang memang harus terjadi dan itu bukan hukuman, tetapi kita sudah melakukan kesepakatannya. Kemudian restitusi sendiri adalah bagaimana kita membuat dia menyadari bagaimana apa yang telah dia lakukan itu salah. Dan dia sendiri yang menemukan solusinya, ya Bapak Ibu. Di sini. Jadi disiplin kalau dia hukuman itu tadi bersifatnya satu arah. Jadi biasanya guru yang memberikan. Jadi murid hanya menerima hukuman tersebut. Sedangkan kalau konsekuensi itu dia sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya kan di awal kita melakukan kesepakatan dan kita lakukan itu secara mufakat, ya, bermusyawarah mufakat, kemudian kita setujui. Nah, kemudian nanti kalau terjadi pelanggaran, maka siswa siap untuk menerima konsekuensinya, seperti itu. Nah, oke. Nih, sebagai contoh ini Bapak Ibu. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Maaf, Nova, kalau sekiranya di awal sudah ada kesepakatan kelas dibuat sebelum proses pembelajaran, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Jadi bukan hukuman, karena seperti apa yang sudah disampaikan sama Mem Nova tadi, konsekuensi itu berdasarkan dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Ketika siswa kita melakukan pelanggaran, maka akan ada konsekuensi dari pelanggaran yang siswa kita lakukan. Terima kasih. Iya. Oke, jadi konsekuensi ya Bapak Ibu kalau memang sudah ada kesepakatannya Bapak Ibu ya di awal. Kalau memang sudah ada semacam aturan ya, aturan kesepakatan gitu. Tapi kalau tidak ada, ini merupakan hukuman bagi siswa. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Sama juga Mem Nova, jadi
Umumnya, kalau kita lihat dari semua apa yang disampaikan dengan Mem Nova, ini kalau intinya ketika di awal tidak ada kesepakatan kelas, maka semuanya pasti menjadi bentuk hukuman. Tetapi ketika semua ini yang tertulis di sini sudah diawali dengan kesepakatan kelas, maka semuanya akan menjadi suatu konsekuensi yang harus dijalankan siswa tersebut. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Kira-kira udah paham? Udah paham ya Bapak Ibu ya? Jadi selagi dia sudah disepakati, itu merupakan konsekuensi ya Bapak Ibu, dan bukan hukuman ya. Nah ini misalnya ini kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hadir di sekolah, ini tidak ada kesepakatannya, misalnya guru piket yang mengasih, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Tetapi misalnya guru penjas mengatakan bahwasanya siswa itu harus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, tapi di awal pembelajaran mereka sudah menyepakatinya, itu termasuk kepada konsekuensinya ya Bapak Ibu. Jadi saya kira ini sudah Bapak Ibu pahami ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pada keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apakah ada perbedaannya antara keyakinan dengan peraturan? Mungkin bisa kita jawab itu dulu. Ada yang ingin memberikan pendapat? Izin berbicara, Bu Nova? Ya. Kalau menurut pendapat saya, kalau peraturan itu biasanya satu arah. Jadi si yang pemangku kepentingan membuat peraturan dan mau tidak mau si anak atau warganya itu mau tidak mau harus mengikuti peraturan tersebut. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya setahu saya sesuatu yang dimufakatkan. Jadi sesuatu yang dirembukan bersama untuk tujuannya sih sama, untuk membuat sesuatu itu lebih baik lagi, begitu Bu Nova. Iya, bagus sekali. Kelas yang berhubungan dengan kelas tentunya. Iya, bagus sekali Bu Mei. Terima kasih atas pendapatnya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi peraturan itu seperti tatanan, aturan ya, memang tatanan dianya. Kemudian kalau keyakinan itu kepercayaan yang sungguh-sungguh ya. Kemudian kepastian dan juga ketentuan. Nah, kalau peraturan itu berasal dari luar diri individunya. Misalnya kalau di sekolah, peraturan sekolah berarti sekolah yang membuat. Peraturan pemerintah berarti pemerintah yang membuat. Tetapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu datang dari dalam diri individu sendiri, ya, datang dari dalam individu sendiri. Nah, nilai apa yang diyakininya? Misalnya nilai saling menghargai, nilai saling menghormati, kemudian nilai tanggung jawab, nilai kemandirian dan lain-lain. Jadi dia timbulnya dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Ya, itu bedanya antara keyakinan dan peraturan. Ya, jadi di sini mengapa keyakinan kelas? Ya maksudnya karena keyakinan kelas ini timbulnya dari dalam diri atau siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi bukan karena peraturan ya yang dibuat oleh orang lain gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kemungkinan jawaban kita adalah karena keselamatan. Nah, keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah dikarenakan kesehatan atau keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan dengan keyakinan, nilai keyakinan. Sedangkan aturan tentang penggunaan helm itu kita masukkan ke dalam peraturannya, tetapi untuk nilai keyakinannya itu yaitu pada keselamatannya, dan untuk pada poin kedua itu pada kesehatan dan keselamatannya. Kenapa kita memakai masker dan mencuci tangan ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh aksi nyata yang sudah pernah saya lakukan. Di sini saya melakukan kesepakatan kelas. Jadi saya di awal itu melakukan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Ya. Jadi apa yang saya lakukan pertama saya adalah menanyakan tentang nilai-nilai yang mereka yakini dulu di dalam kelas
ya, di dalam diri mereka, apa-apa saja nilai keyakinan yang ada dalam diri mereka. Kemudian itu dimasukkan, dihubungkan ke dalam nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam kelas. Kemudian mereka akan menempelkannya ya. Ini jadi ada banyak nilai-nilai keyakinan masing-masing setiap siswa itu mereka sampaikan secara terbuka apa yang mereka yakini. Kemudian setelah itu kita melakukan kesepakatan. Nah, kesepakatan kelasnya juga kita lakukan secara terbuka, bebas mereka berpendapat, dan kemudian kita mengambil kesimpulannya. Apa nilai keyakinan di dalam kelas itu. Nah, ini kemarin saya melakukannya sebagai contoh ada kesepakatannya ya, dan nilai keyakinan yang banyak tadi kita jadi satu menjadi kesepakatan kelas. Dan ini juga harus diikuti oleh seluruh warga kelas, termasuk gurunya. Jadi kemarin saya juga melakukan tanda tangan juga bahwa saya menyepakatinya. Jadi tidak hanya siswanya saja yang memiliki kesepakatan kelasnya, tetapi gurunya juga. Nah, intinya kenapa kita melakukan kesepakatan kelas ini, ya, Bapak Ibu, kita ingin mengetahui juga kebutuhan-kebutuhan yang ada pada siswa kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima atau belonging, kemudian ada survival atau bertahan hidup, kesenangan, fun, kemudian ada kebebasan. Jadi inilah sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini. Gunanya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini ada kaitannya dengan siswa kita. Kita kan juga sebagai seorang pendidik itu dituntun ya, sebagai seorang pendidik kita tuh diminta untuk bisa menuntun tumbuh kembangnya murid kita sesuai dengan zamannya, yaitu kodrat alam dan kodrat manusia, sehingga mereka nantinya bisa selamat dan bahagia. Jadi untuk menuntun itu kita perlu mengetahui kebutuhan mereka. Ya, jadi mungkin kadang-kadang itulah saya sendiri pun kadang-kadang menyadarinya bahwasanya kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Kita tidak bisa melihat apa sih yang dibutuhkan siswa kita. Kadang-kadang kita menyalahkan siswa kita, padahal diri kita tidak mengetahui apa yang mereka inginkan. Nah, seperti ini. Gelas ini Bapak Ibu, ini adalah gelas-gelas kosong. Nah, gelas-gelas kosong ini mengindikasikan adanya rasa belonging, ada rasanya ingin diterima, adanya rasa kekuasaan, power, ya, penguasa. Kemudian ada rasa kebebasan, kemudian ada rasa kesenangan. Mana yang ingin kita penuhi? Yang paling banyak kita penuhi atau yang sedikit kita penuhi? Ya, di sini. Mana yang paling banyak ingin kita penuhi, misalnya kesenangan. Mungkin siswa itu di kelas dianya pengen nyanyi-nyanyi di kelas. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata anak ini ingin dianya situasi kelas yang menyenangkan. Bagaimana? Jadi disitulah kita bisa melihat, mengubah paradigma kita. Jangan kita mengajarnya sesuai dengan kemauan kita. Kita ciptakan suatu pembelajaran yang bisa menyenangkan mereka. Sebagai contoh di sini ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Nah, dari sini menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ya, jadi jika kita berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda, hari itu apa yang akan lakukan Dinda pada besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Seandainya ini, jawaban Dinda, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinda adalah kesenangan. Nah, maka tindakan yang kita lakukan itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Oke, saya kasih contoh ya satu. Misalnya karena tadi kebutuhan kesenangan,
kalau berdasarkan jawaban Dinda ini, kebutuhan yang kegiatan aksi nyatanya untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa ini, salah satunya ada dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan memberikan contoh untuk kesehatan saya melakukan pembelajaran menggunakan games, kemudian saya memasukkan ice breaking di sela-sela pembelajaran siswa, kemudian saya melakukan pembelajaran yang tidak hanya monoton pada pembacaan teks gitu saja. Nah, ini contohnya di sini ya. Jadi kemudian saya juga melibatkan siswa saya, artinya pembelajaran itu berpihak pada murid, memberikan kesempatan mereka untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka kuasai. Kemudian juga ada ice breaking di sini. Jadi kelihatan anak-anak walaupun dianya jamnya siang, karena biasanya di jam siang itu adalah jam-jam yang sangat menjenuhkan. Ya, saya lakukan ini. Nih, jadi kemudian kegiatan berkelompok juga saya memberikan bimbingan kepada siswa yang merasa membutuhkan, memang dia merasa kurang, dan saya memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mampu dengan menampilkan apa yang mereka kuasai. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi sebagai guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ketiga adalah fungsi kontrol kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang paling sering kita lakukan di sini mungkin kita adalah melakukan kalau pembuat rasa bersalah teman ya, ataupun pemantau. Tapi yang paling diinginkan pada program guru penggerak ini adalah bagaimana kita menjadi seorang manajer. Jadi penghukum itu biasanya kita akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Nah seperti itu, terkadang kita sering berbicara seperti itu. Nah posisi kita berarti kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya kita akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut. Kemudian kita membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, dan merasa rendah diri. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, ini kan sering kita sampaikan kepada siswa kita. Berapa kali Bapak harus bilang ke kamu? Nah, itu artinya kita sudah membuat dia merasa bersalah. Kemudian ada dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol pada teman ini, guru pada posisi ini biasanya tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasif, kegiatan persuasifnya. Nah, posisi teman pada guru biasanya akan menimbulkan ada 2 hal yang negatif dan positif ya. Misalnya contohnya kalimat verbalnya seperti ayo bantulah Bapak demi Bapak ya. Jadi kalau misalnya kita tidak meminta, anak itu tidak akan mau melakukannya. Jadi seperti itu, atau timbal balik ya, Pak begini Pak, tolonglah Pak. Nah jadi tidak ada rasa kesadaran dirinya. Selanjutnya adalah posisi pemantau ya. Pemantau ini kita biasanya melakukan posisi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita punya peraturannya ya. Jadi kita mengatakan misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, apa sanksi dan konsekuensinya. Jadi itu fungsi kontrol kita sebagai pemantau. Sedangkan yang paling baik ini adalah posisi manajer ya. Manajer inilah yang diharapkan ada pada diri kita. Di mana posisi ini ya guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid. Jadi dia mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung muridnya agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya apa yang kamu yakini ya. Kemudian jika kamu yakini apakah kamu bersedia memperbaikinya dan apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Jadi nah inilah posisi manajer inilah yang merupakan langkah yang digunakan kepada kita dalam menciptakan budaya positif. Jadi ini restitusi namanya ya. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi di sini ada yang namanya win-win solution nantinya. Jadi
di dalam restitusi ini yang membedakannya dengan program disiplin lainnya bahwasanya restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi melalui pendekatan restitusi ini, murid yang ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Jadi dia tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan bagi orang yang berbuat salah. Jadi di sini ada solusi menang-menang atau win-win solution. Nah, langkah yang dilakukannya, ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan kita menanyakan keyakinan, itu dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, ini yang sudah pernah saya lakukan, dan ini sudah saya videokan juga, dan bisa dilihat di YouTube di channel saya. Bapak Ibu. Kemudian ada pembiasaan atau budaya-budaya positif lainnya yang telah dilakukan, ya terkhususnya tidak hanya saya saja, semua juga terlibat di sini, dan sudah dikatakan di awal bahwasanya untuk menciptakan lingkungan positif itu dibutuhkan kerjasama dari semua warga yang ada di sekolah itu, baik dari gurunya, dari siswanya, tenaga kependidikan, bahkan sampai kepada tenaga-tenaga lainnya seperti tenaga kebersihan dan lain-lain. Jadi penanaman nilai-nilai keyakinan itu yang terutama kita tanamkan kepada siswa kita. Semoga dengan penanaman nilai keyakinan ini kita bisa membentuk lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang baik, di mana nanti akan menimbulkan disiplin positifnya. Dan tentunya ini akan membuat mereka menjadi murid yang bahagia dan selamat nantinya. Di akhir hidupnya nanti mereka tentunya akan merasa bahagia, terselamatkan, ya, karena dengan sikap-sikap yang mereka miliki yang telah kita ajarkan dan kita tanamkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Nova Triana, yang telah memberikan praktik baiknya kepada kita semua mengenai budaya positif, ya, lebih terintegrasi kepada bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita, yang mana ada pun tujuan, ya Bu. Tanggapan itu dari Pak Robin tuh, Pak Robin ada tuh. Oh iya, ada Pak Robin, oh ya, mungkin Pak Robin. Selamat datang Pak Robin. Selamat datang. Baik Pak Robin, sebelum kita tutup mungkin ya, sebelum kita akhiri, kami minta tanggapan apa sambutan dari Bapak terhadap kegiatan yang kita lakukan ini. Silakan Pak Robin. Baik, Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Nova Triana. Saya mohon maaf tadi agak telat dikit, tapi hampir keseluruhan saya ikutin acaranya, terutama di dalam sebagai calon guru penggerak. Ada sisi positif yang kita lihat dalam hal penerapan budaya positif. Nah, yang paling penting memang kalau saya lihat dalam budaya positif ini tadinya penegakan disiplin, bagaimana penegakan disiplin itu kameranya, Pak.
Kameranya kayaknya nggak mau, Bu. Nggak apa-apa lah, suaranya aja ya. Dari Kameranya kesadaran. mati. Iya. Nggak apa-apa, suaranya aja, Bu. Kayaknya nggak mau, udah bolak-balik saya coba buka. Oke. Bapak Ibu Oh, ya. sekalian, barangkali saya hanya mungkin menambahkan sedikit, Bu Nova, Ya, Pak. bahwa dalam hal penegakan budaya positif itu ada perlu sisi reward dan punishment-nya. Artinya semangat kita untuk menghargai, ya, menghargai atau memberikan penghargaan itu perlu juga, meskipun memang harus menjadi budaya. Kemudian juga memang dalam rangka menegakkan disiplin sulit juga kita kalau tidak melakukan punishment. Nah, kedua hal itu memang kata yang selama ini sering kita dengar, tapi memang penerapannya memang harus berhati-hati. Tadi ada beberapa contoh memang jangan sampai dipaksa begitu. Tapi kadang-kadang budaya kita ini punishment yang dimaksud adalah untuk melahirkan sisi-sisi yang positif sehingga anak-anak tadi menjadi disiplin. Saya kira itu. Terima kasih, Bu Nova harus terus semangat untuk melakukan kegiatan ini. Saya percaya nanti apa yang disampaikan ini menjadi budaya positif dan akan menjadi kekayaan ya bagi sekolah kita di dalam mencari ya sosok guru penggerak sekaligus bisa melahirkan budaya positif untuk sekolah kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Semangat terus Bu Nova ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Robinson selaku Kepala SMA Negeri 6 Kota Jambi yang telah hadir dan memberikan masukan kepada Ibu Nova Triana pada kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Atau mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Bagaimana Ibu Nova? Apa cukup atau kita minta kesediaan yang lain untuk memberikan tanggapan dan masukan, Bu Nova? Ya, saya kembalikan ke peserta. Kalau memang bisa cukup. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah masih ada tanggapan atau masukan, saran kepada Ibu Nova Triana dan kita semua yang berada di room ini? Baiklah, Cukup, kalau tidak ya, ada, mungkin ya. Cukup, Mem. Cukup ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tambah semangat Bu Nova. Amin. Ya. Terima kasih Bisa ya Bapak mengajak Ibu. teman-temannya nanti lebih banyak semuanya jadi penggerak. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, Saya ya Rob. kasih ini dulu ya Bu Umay, kasih izin bicara sebentar. Izin bicara sebentar. Apa nih yang Di luar bicarakan? konteks. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah membantu saya dalam kegiatan ini. Tadi sempat juga terpental berapa kali mati lampu di sini, makanya macet-macet. Tapi Bapak Ibu masih bersedia untuk tetap berada di ruang ini. Saya sungguh sangat mengapresiasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat untuk menjadikan sekolah kita adalah sekolah yang terbaik. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, mungkin kita akhiri sesi kita kali ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ada pantun. Oh iya, buah cermai ini, buah leci. Iya, tadi Bu Nova buka pakai pantun saya itu. Dipetik di pagi hari. Cakep. Saya Umay selaku MC, mohon pamit undur diri. Makasih Bu Umay. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu semuanya. Sukses semuanya. Sukses Nova. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Saya yang terakhir saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Meeting lagi. Sekarang ini baterai mobil lagi karena